Selamat pagi, Bapak dan Ibu guru yang ada di rumah. Nah, kali ini saya Made Pandey Indrawan akan membagikan sebuah tutorial. Tentang bagaimana membuat soal dengan Google Formulir atau lebih disingkat dengan Google Form. Nah, pertama di sini yang kita buka adalah kita mencari google.com dulu. Nah, kita bisa menggunakan Google Chrome bisa kita menggunakan yang di sini Mozilla Firefox juga bisa. Tetapi di sini saya akan menggunakan Opera Mini karena dari dulu mesin pencarian yang saya gunakan adalah Opera Mini. Jadi di sini kalau Bapak Ibu boleh Firefox, boleh Google Chrome. Dan kita cari di sini dulu. Nah, akan muncul seperti ini. Kita tinggal ketik di sini google.com. Nah, seperti itu. Kita enter. Nah, muncul seperti ini. Nah, kalau seperti ini muncul di sini, Bapak Ibu kan belum login di sini. Berarti Bapak Ibu harus punya email. Kalau punya email dan juga passwordnya atau kata sandinya. Nah, kita buka yang di sini. Nah, di sini tampilannya seperti ini, kita cari drive di sini. Kita cari drive. Kita turunkan ke bawah dulu. Sini. Kita cari drive. Nah, seperti ini di sini drive-nya. Kita klik. Nah, di sini kan ada email. Kita disuruh masukkan email. Kalau email saya ini, saya masukkan email saya dulu dan sandinya. Kita klik berikutnya. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini kita sudah masuk ke drive dengan akun Bapak Ibu masing-masing. Nah, sekarang di sini kita akan membuat, kalau Bapak Ibu misalkan belum pernah membuat sesuatu, ini mungkin kosong. Nah, ini drive saya ini soal-soal yang dulu semenjak kita dihadapkan dengan siswa belajar di rumah. Ini yang dulu semester 2 yang waktu ini. Soal-soal saya. Kalau Bapak Ibu mungkin kosong karena belum pernah mengisi soal atau belum pernah menyimpan di Google Drive. Nah, sekarang kita klik di sini, kita turunkan cari lainnya. Nah, kalau lainnya di sini ada Google Formulir, kita klik di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Yang pertama, ini dengan cara copy paste dulu. Nanti untuk import itu caranya agak lebih sulit sedikit karena dia langsung dari Word ke Google Formulir. Langsung diimport tanpa copy paste. Kalau untuk sekarang cara sederhana dulu dengan cara mengetik atau kita punya soal di Word, kita copy dan pastekan ke Google Formulir. Yang pertama, deskripsinya. Di sini bisa kita deskripsinya misalkan dicontohkan ulangan matematika kelas 1 misalkan. Di bawahnya juga sama seperti di atas. Kita copy yang di sini, kita pastekan di deskripsi formulir. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan. Nah, yang di sini tanpa judul ini. Nah, di sini biasanya di awalnya kita akan menulis nama. Kalau nama, misalkan kalau kita pakai pilihan ganda, yang ada pilihan ganda, otomatis kita menulis dari nama nomor absen nomor 1 sampai nomor 25, misalkan kalau jumlah siswanya 25, kalau jumlah siswanya 10 ya kita tulis namanya sampai 10. Untuk mempermudahnya, kita cukup di sini tulis dengan kita gunakan jawaban singkat.
Jawaban singkat kita tinggal nama. Nanti siswanya akan mengetik namanya di sini. Jangan lupa, setelah kita membuat nama tersebut, kita ini wajib diisi. Kita klik di sini wajib diisi. Misalkan dia tidak menulis nama, dia tidak bisa akan melihat soal. Itu fungsinya wajib diisi ini. Nah, kalau sudah nama kita lanjutkan dalam kelas. Nah, kalau kelas kita gunakan pilihan ganda. Kenapa kita pilihan ganda? Nah, karena kita di SD cuma dari 1 sampai 6 kan gampang. Kita tulis kelasnya di sini. Kelas 2. Seperti itu. Nah, jangan lupa juga di sini wajib diisi. Kalau dia tidak, misalkan tidak mengklik kelasnya, dia tidak bisa lanjut ke soal. Seperti itu. Kita tambahkan lagi. Dan kalau Bapak ingin mengisi absen, boleh di sini. Nah, absen misalkan kita ingin absen. Absen. Kalau lebih mempermudahnya kita cukup dengan jawaban singkat saja. Nanti dia yang mengetik absen 1, 2, dan selanjutnya. Seperti itu. Nah, itu jangan lupa juga. Di sini, karena seperti ini tampilannya, kalau isi angka adalah angka, ini kita matikan dulu. Ini namanya validasi respon namanya. Kita ubah ke deskripsi aja ini. Nah, seperti itu. Nanti kan jawaban singkat jadinya. Hapus tambahan respon ini, hapus dulu. Nah, seperti itu. Nanti absennya absen berapa, bisa di sini nanti. Absen. Jawaban singkat. Oke. Kita keduanya kita hilangkan di sini. Baik deskripsi maupun validasinya hilangkan centangannya. Kalau muncul misalkan seperti ini doanya. Kita hilangkan. Nah, misalkan seperti itu tampilannya. Kalau yang di atas kan enggak seperti itu. Kalau yang di atas cuma nanti kalau pilihan ganda seperti ini, kalau jawaban singkat cuma isi teks jawaban singkat. Kita matikan dulu ininya di sini. Nah, seperti ini kalau munculnya isi angka lebih dari kita hilangkan centangannya yang di sini. Nah, ini hilangkan keduanya. Kan masih ada angka, ini hilangkan centangannya. Jadi dia hanya cukup menjawab dengan jawaban singkat. Misalkan absen 1, 1. 2, 2. Tinggal mengetik anak Bapak Ibu di sekolah. Nah, sekarang ini juga wajib diisi. Bukan sekolah ya, tapi di rumah sekarang. Karena kita menghadapi pandemi COVID-19. Jadinya kita tidak bisa belajar secara tatap muka. Kalau sudah itu, kita tambah lagi. Nah, sekarang di sini kita misalkan bisa menggunakan token. Atau token ini fungsinya passwordnya. Nanti kalau dia tidak mengisi passwordnya, dia tidak bisa masuk ke soal. Ini bisa kita gunakan untuk soal tahun berikutnya. Nah, kalau tokennya akan seperti ini. Kita deskripsinya. Nah, seperti ini. Kita ini ubah dulu, ini hapus. Validasi respon kita hapus. Nah, kalau sudah dihapus sekarang di sini. Nah, seperti itu. Kita di sini tokennya jawaban singkat tetap jawaban singkat. Jangan pakai pilihan. Kita pakai teks. Ya, akan aja berisi ini. Nah, sekarang di sini kita isi tokennya, misalkan passwordnya 1, 2, 3, 4 seperti itu.
Nah, di sini misalkan dia kalau misalkan salah dia mengisi tokennya, dia langsung akan diarahkan untuk mengetik token tersebut. Misalkan di sini ketik 1, 2, 3, 4. Nanti misalkan kalau dia salah mengisi tokennya, nanti akan muncul ini, ketik 1, 2, 3, 4. Jadinya dia bisa tahu tokennya seperti apa. Kita wajib diisi, tetap seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, nah, ini kan bagian pertama. Nah, sekarang bagian kedua yaitu ke soal. Bagian kedua ke soal, seperti ini. Bagian 2 ke soal. Sekarang di sini misalkan jawablah jangan di bawah ini dengan benar. Mungkin kalau ada kesalahan pengetikan harap dimaklumi. Ini sebagai contoh saja. Seperti itu. Terus deskripsinya juga samakan. Bahkan bisa diisi bisa tidak ini ya. Yang di atasnya dan ini bisa di sini aja boleh, di sini di bawahnya ini bisa dibuat bisa tidak. Nah, kalau sudah seperti itu, kita tambahkan. Kita menuju ke soal. Nah, seperti ini. Contohnya, saya buatkan 2 contoh soal saja. Yang pertama dengan mengetik sendiri, yang kedua dengan copy paste. Misalkan soal nomor 1, 5 ditambah 5 sama dengan sama dengan itu. Nah, kita sekarang di opsinya. Ini semua pilihan ganda dipakai. Biar siswa dapat milih satu jawaban yang benar. Kan di sini 8. Kita enter. Di sini 3. Di sini 10. Di sini 9. Itu dengan cara mengetik sendiri. Ini wajib diisi. Nah, untuk selanjutnya, untuk soal nomor 2, kita tambahkan. Dan yang terpenting, jangan di sini menambahkan option. Ini artinya ini A, ini artinya B, ini artinya C, dan ini artinya D. Jangan lagi di sini menambahkan misalkan di sini dan 8. 8. Ini tidak boleh. Karena nanti akan diacak nanti pilihannya. Nah, seperti itu ya. Tadi sudah ditambahkan. Soal nomor 2, pertanyaannya sekarang dengan cara copy paste. Bapak Ibu mungkin sudah membuat soal di Word misalkan, bisa kopikan pastekan di sini. Nah, karena di sini Tiang belum bikin soalnya, Tiang sekarang bikin soal dulu. Misalkan 8 kurang 4 sama dengan, misalkan di bawahnya sama dengan seperti itu. Pilihannya A, 2, B, 3, C, 1, D, 4. Ini sebagai contoh saja. 4. Nah, seperti itu. Dan dalam copy paste itu ini tidak boleh isi A, B, C, dan D. Makanya kalau ingin membuat soal di Giform atau di Google Form, kita hilangkan dulu ini. Hilangkan.
Kita hilangkan dulu. Kita hilangkan ABCD-nya. Option ABCD-nya. Nah, kita kopikan ini dulu. Satu-satu copy, tidak boleh semuanya. Soalnya copy dulu. Kita cari di sini Google Form kita pastekan di sini, paste. Nah, seperti itu. Sekarang optionnya. Nah, di sini karena jawaban singkat, kita ubah ini. Ubah menjadi apa? Pilihan ganda, seperti itu. Jadinya pilihan ganda. Sekarang kita cari lagi di Word-nya. Soal yang kita ketik. Mungkin Bapak Ibu kan mengetik dulu, baru nanti pindahkan ke Google Form. Ini jangan cara copy paste. Kita kalau di pilihannya kita boleh kita boleh mengkopinya. Tetapi mengcopy dari Word itu ini harus turun ke bawah. Misalnya kalau di sini AB, terus di sini CD tidak boleh. Ini harus jajar ke bawah semuanya karena format di Google Form dia turun ke bawah. Kita kopikan ini, kita akan pastekan ke sini. Paste, nah, seperti itu. Ini juga harus wajib diisi, tidak boleh tidak isi itu artinya. Sudah wajib diisi. Nah, sekarang kita menuju ke pengaturan. Sini, setelan ini, kita klik di sini. Nah, tanda terima respon, kumpulkan elemen. Jangan kita kumpulkan. Ini tanda terima respon boleh. Ini kita tanda terima respon. Batasi satu tanggapan. Responden akan diwajibkan untuk masuk ke Google. Batasi satu tanggapan saja. Jangan kumpulkan lewat email. Karena kemungkinan nanti untuk siswanya yang ribet. Presentasinya acak urutan pertanyaan. Nanti pertanyaannya akan diacak, misalkan kalau nomor satu yang A1, B2, yang C3, yang D4 nanti kemungkinan untuk soal siswa yang lain opsinya itu akan diacak seperti itu. Makanya ini acak urutan pertanyaan. Nah, sekarang kita pakai dijadikan kuis. Jadikan kuis ini centang, jadikan ini sebagai kuis. Nah, kalau sudah seperti itu, kita turunkan ke bawah. Di sini ada responden dapat melihat apa saja. Responden dapat melihat pertanyaan terjauh. Kalau Bapak ingin mencentangnya ini boleh. Kalau tidak juga boleh. Jawaban yang benar. Ini dihilangkan boleh. Nilai poin bisa. Seperti itu. Kalau saya sendiri ini saya hilangkan ini, saya hilangkan. Hanya boleh melihat nilai poinnya saja. Kita simpan. Nah, sekarang tugas kita mengisi yang namanya kunci jawaban. Nah, sekarang di sini kunci jawabannya lihat. Nah, karena soalnya 2, Bapak Ibu pasti sudah tahu atau sudah mengerti. Kalau soalnya 2, kalau nilainya 100, soalnya 1 dapat berapa? Poin 50. Nah, seperti itu. Di sini kita 50 poinnya. Terus jawabannya 5 tambah 5, kunci jawabannya adalah 10. Selesai. Soal nomor 2 juga sekarang. 8 kurang 4. Kunci jawabannya 4. Nilai poinnya jangan lupa di sini. Ini juga 50. Selesai. Nah, sekarang kita akan mengirim linknya ini ke siswa Bapak Ibu dengan cara kalau Bapak Ibu melihatnya ingin pratinjau bisa juga kita pratinjau di sini. Ini bentuknya boleh diisi, ini boleh namanya pratinjau. Seperti ini jadinya nanti. Silakan untuk pratinjau. Ini karena diacak bisa kelas dulu dilihat di sini, bisa namanya di sini. Ini tidak selalu diacak dia. Sama juga nanti untuk nomor soalnya diacak juga. Nah, seperti ini misalkan. Nah, nanti nomor soalnya yang diacak, bukan opsinya.
Maaf tadi salah, bukan option pilihan A, B, C, D-nya buat, tapi soalnya nanti akan diacak. Karena kita pakai pilihan acak. Nah, kalau seperti ini, misalkan kelas 1. Ini untuk siswa ini ya, bukan untuk Bapak Ibu. Ini perhatiin jauh namanya, nama Adi misalkan. Terus tokennya tadi kan sudah 1, 2, 3, 4 kan. 1, 2, 3, 4. Misalkan kita pakai 1, 2, 3 saja. Nah, ketik 1, 2, 3, 4 kan seperti itu kelihatannya dia. Kita kurang 4 di sini. Baru bisa absen 5 misalkan seperti itu. Nah, ini partinya berikutnya. Ini untuk siswa Bapak Ibu ya. Tinggal memilih siswa yang nomor 5 10. Terus di sini misalkan kita salahkan di sini 2. Siswa tinggal mengirim saja nanti. Kirim seperti itu. Lihat skor. Pasti dia salah satu dapat 50 dia. 50. Seperti itu. Kita kembalikan ini dulu. Ini kita kembalikan. Kita hilangkan saja ini. Kita hilangkan saja ini. Nah, sekarang caranya untuk mengirimnya. Untuk mengirim, kita klik kirim. Nah, di sini melalui email. Atau kita ingin membuat linknya. Kalau saya sendiri dengan cara mengkopikan linknya. Nanti dibagikan di WhatsApp grup daring Bapak Ibu masing-masing di sekolah Bapak Ibu. Nah, sekarang kita klik ini. Nah, ini kan masih panjang. Masih panjang untuk linknya. Kita bisa diperpendek nih. Nah, seperti itu diperpendek. Kita tinggal salin saja. Tinggal salin. Kita copy. Nah, kalau sudah di copy, misalkan dibagikan di grup Bapak Ibu yang ada di WhatsApp. Misalkan kalau sini bagikan ke salah satu di sini salah satu kontak yang ada di WA yang sendiri. Kita tinggal pastekan saja di sini. Paste. Kita tinggal kirim saja. Seperti itu. Nah, ini kan sudah ada. Ada respon. Tadi yang perhatiin jauh itu kan sudah ada respon. Kita dapat melihatnya di sini. Nah, di sini perhatiin jauh. Kan dapat 50 poin. Kita dapat mendownloadnya ini. Nah, download tanggapan. Cetak juga bisa, download juga bisa. Kalau yang sendiri download dulu. Mungkin tidak semuanya nanti mengerjakannya. Kalau saya sendiri tidak mengisi limit waktu karena keterbatasan dari HP siswa. Mungkin HP-nya dipakai orang tuanya untuk bekerja. Mungkin dia malam bisa menggunakan HP orang tuanya. Jadinya saya sendiri tidak menggunakan limit waktu karena keterbatasan dari siswa kita masing-masing di sekolah. Apalagi pada umumnya di desa jarang anak yang memakai HP. Nah, di sini kita bisa buka ini. Kita bisa lihat nama dan nilainya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Tampilannya. Nah, ini sudah di sini. Waktunya sudah berisi di sini. Tanggalnya sudah berisi. Kita tinggal geser-geser saja. Nama Adi. Seperti yang ketik tadi. Adi. Kelas 1. Seperti itu. Nah, tinggal geser-geser saja di sini. Absen 5. Token sekian. Nilai sudah ada. Nilainya ini. Nanti misalkan kalau ada yang menjawab nanti semuanya akan kelihatan di respon.
Nanti semuanya akan kelihatan sini. Ini baru 1 respon. Mungkin nanti kalau sudah ada selesai, sudah mengirimnya, nanti ini bisa ditambah responnya 2. Nah, Bapak Ibu, sekian dari saya untuk tutorial bagaimana cara menggunakan Google Form secara sederhana. Mungkin kalau dengan drop dari Word yang sudah jadi, kita tinggal pastekan semuanya ke Google Form, itu ada caranya. Nanti di tutorial selanjutnya. Untuk pemula, saya rasa tolong pelajari ini dulu. Terima kasih. Sekian dari saya, Made Pandey Indrawan. Selamat pagi dan selamat bekerja.